kemanusiaan korban penembakan dan mutilasi 4 warga sipil juga di Timika. Dengan ini menyatakan sikap kami bahwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 telah terjadi tindakan kejahatan kemanusiaan penembakan dan mutilasi 4 warga sipil asal Duga, Papua. 4 korban ini bernama Arnel Lekbere, mantan mahasiswa Untak Semarang. Irian Nirigi merupakan kepala desa di Kabupaten Duga. Artis Tini merupakan pelajar atau pemuda. Lamaniul Nirigi merupakan pemuda atau pelajar mahasiswa. Keempat, korban ini ditembak dan tubuhnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Di antaranya kepala korban dipangkal, bagian kaki dan tangan dipotong, bagian badan dibesarkan sendiri. Keempat korban ini kemudian diisi ke dalam 6 karung boni. Kedua karung diisi kepala dan kaki serta tangan, sedangkan 4 karung lainnya diisi 4 badan korban. Karung-karung tersebut diisi dengan batu sebagai pemberat lalu dibuang ke jembatan Lobong Sungai Wania, Kampung Tiga Abu, Timika, Papua. Tersangka pelaku tindakan ini terdiri dari 10 orang. Di antaranya 6 oknum TNI dari Satuan Brigif Timika yang berafiliasi atau bekerja sama dengan 4 warga sipil. Tentunya kejahatan kemanusiaan ini dilakukan secara sadar, terencana, terstruktur, dan tersistematis. Atas dasar itu, kami, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Duga se-Jawa Tengah bersama Solidaritas Kemanusiaan Mahasiswa Papua di Salatiga, di Semarang, di DIY bersama keluarga korban dengan ini menyampaikan desakan dan tuntutan kami sebagai berikut. Bahwa praktek tembak mati, mutilasi isi dalam karung, dilapis batu sebagai pemberat dan ditenggelamkan di jembatan Lobong Sungai Wania, Kampung Tigabu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Tindakan tembak mati dan mutilasi ke-4 warga merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, merendahkan hakikat dan nilai kemanusiaan sebagai maksud Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa keterlibatan anggota TNI Polri dari Satuan Brigif Haider Timika dengan melibatkan seorang berpangkat mayor, kapten, praka, pelatu, serta berafiliasi atau berkonspirasi dengan warga sipil merupakan kerjasama sistematis terstruktur di bawah perintah komando yang berakibat pada cara mutilasi terhadap 4 korban warga sipil asli Papua. Bahwa segala kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM di atas tanah Papua bukan merupakan peristiwa baru, tetapi dengan kasus tembak mati dan mutilasi ke-4 warga sipil ini menjadi momentum membuka tabir kejahatan terhadap kemanusiaan pelanggaran HAM yang selama ini dibiarkan atau terjadi pembiaran oleh negara dalam hal ini NKRI, bahwa selama Papua berada dalam lingkaran ketidakadilan hukum HAM dan demokrasi, maka nilai kemanusiaan bagi orang asli Papua selalu saja disamakan dengan nilai hewan, sehingga upaya dan desakan apapun tidak ada ukuran bagi negara untuk menyelesaikannya. Bahwa proses hukum di atas tanah Papua selalu saja ada diskriminasi dan tidak pernah ada satu kasus pun yang diselesaikan di pengadilan. Maka kami membutuhkan dukungan dan intervensi masyarakat internasional ataupun masyarakat Salatiga guna mendapat pengakuan sebagai manusia. Dengan melihat, mengikuti, menyimak, mempelajari dari kasus ke kasus, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, hingga kini terhadap nasib 4 korban tembak mati dan mutilasi pada 22 Agustus 2020. Maka kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Duga se-Jawa Tengah bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Salatiga, di Semarang, di Jogja bersama keluarga korban menyatakan, pertama, mendesak kepada Dewan HAM PBB, kedua, Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo, ketiga, Kapolri Jenderal DRS Listio Sigit Prabowo,
Keempat, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kelima, Kapolda Papua. Keenam, Pangdam Cendrawasih. Ketujuh, Kapolres Mimika. Kedelapan, Dandim Mimika. Dengan ini menuntut satu, segera membentuk tim investigasi independen guna mengungkapkan motif fakta kejahatan terhadap kemanusiaan pada kasus tembak mati dan mutilasi 4 keluarga kami. Kedua, meminta kepada Dewan HAM PBB agar membentuk tim investigasi untuk mengusut dan mengungkapkan kejahatan negara terhadap rakyat Papua sejak 1961 hingga hari ini sekarang, dan lebih khusus terhadap 4 korban yang ditembak mati dan dimutilasi. Keempat, kami menuntut, kami keluarga korban menuntut hukuman mati kepada pelaku bagi militer maupun warga sipil yang terlibat dalam kasus tembak mati dan mutilasi pada 22 Agustus 2020. Seruan tuntutan tembak mati bagi pelaku tindakan kebiadaban ini dilakukan berdasarkan hukum yang harus fair terhadap semua umat manusia. Kelima, Mencoba Komandan Brigif IJK 20 Letkol Infantri Aryoniawan Hanis Syung Sampurno sebagai kepala dalam perencanaan atau sebagai kepala batalion. Keenam, seluruh proses hukum wajib dan harus dilakukan di Timika dan terbuka untuk umum. Demikian pernyataan sikap kami, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tugas Jawa Tengah bersama Solidaritas Kemanusiaan di Salatiga, di Semarang, di Yogyakarta. Salatiga, Senin 19 September 2020 di PBNI Sejateng bersama Solidaritas Mahasiswa Papua. Terima kasih, demikian pernyataan sikap dari kami. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup laki-laki Papua. Hidup tani. Hidup buruh. Papua. 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 Tuntaskan pelanggaran HAM di tanah Papua. Hukum mati bagi pelaku. Hukum mati bagi pelaku mutilasi 4 warga sipil Papua. Hukum mati 6 aparat TNI yang terlibat. Segala macam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua segera selesaikan dengan baik. Baik, terima kasih pernyataan dari kami.